Selamat pagi adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari ini hari Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024 dalam pekan Advent yang pertama. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 31. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan ini. Terima kasih atas hari yang baru ini. Pada pagi hari ini, kami mau membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 31, menceritakan kisah dua orang buta yang mencari-cari Tuhan Yesus sebab mereka sangat membutuhkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Meski mereka buta, namun mereka percaya bahwa Yesus mampu membuat kesembuhan kepada orang yang percaya. Tekad mereka untuk bertemu Yesus membuahkan hasil setelah hati mereka diuji. Kita melihat proses kesembuhan mereka dalam Injil tadi, bahwa dikatakan tidak secara otomatis dilakukan ketika bertemu. Ada proses dialog ketika bertemu orang yang sakit. Dua orang buta, Yesus tidak memulai dengan pertanyaan, "Berapa banyaknya uang kamu? Kamu berasal dari gereja mana?" Namun yang Yesus tanyakan adalah, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Di sini kita melihat bahwa
imanlah yang dituntut oleh Yesus. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, meskipun kedua orang itu tidak dapat melihat secara mata jasmani, tapi mata rohani mereka dapat melihat Tuhan dengan kebesaran kuasa-Nya, sehingga mereka percaya bahwa Yesus pasti sanggup melakukan mujizat kesembuhan. Karena mereka memiliki hati yang benar kepada Allah Pencipta, maka Tuhan Yesus pun segera bertindak untuk menjamah mereka, katanya, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam masa Advent yang pertama, di mana kita diminta untuk berpengharapan kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penyelamat, yang selalu menjawab semua keluh kesah, segala penderitaan yang kita alami. Namun, apakah ketika kita sedang mengalami kesulitan, apakah kita datang berseru kepada Tuhan supaya Ia menolong kita dari kesulitan dan beratnya penyakit yang kita alami atau kita derita? Renungan kita pada hari ini dapat menolong kita sebagaimana tekad dua orang buta dalam Injil hari ini. Tuhan akan menjawab setiap keluhan, penyakit, dan penderitaan, asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa menyembuhkan penyakit yang sedang kita derita. Amin. Setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.